إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عنه عن رعيته إلى آخر حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتق الله حيثما كنت عبئ السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلى آخر hadis. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah di pagi hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tak terukur, karena memang saking maha baiknya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan kemudian kita bersyukur dijadikan umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini keluarnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Masya Allah, kita wajib bersyukur terhadap hal ini. Ini nyerobot antrian yang syar'i begini, Pak, masuk surganya duluan. Maka tidak akan ada umat-umat yang masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya berterima kasih terutama kepada PJ Al-Irsyad Tulungagung yang kami hormati Ustadz Umar, dan kemudian yang kami hormati juga Ustadz Pras, dan semuanya yang saya belum kenal, para asatidzah, gurunda kami semuanya, dan bapak ibu, para ayah bunda, para umi dan abi yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang hebat, yang kemudian anak ini, kata Nabi, al-waladu yuladu 'alal fitrah. Mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Namanya fitrah itu bisa diapa-apain. Orang tuanya mau yunassirani, menjadikan dia Nasrani bisa. Mau menjadikan Islam bisa. Islam yang bagaimana bisa. Namun amanah ini akan kita kembalikan kepada Allah kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita dijadikan orang Islam yang untuk jadi baik itu mudah, tinggal nyuntuh. Karena kita tahu bahwa apalagi murid ini, murid-murid kita, anak-anak kita ini, inna ruhat tilmidzi dhaif. Karena ruhnya murid ini, ruhnya anak ini lemah. Pasti yang namanya ruhnya lemah, kita sama-sama murid ya nak ya. Saya juga murid. Pasti yang namanya murid pasti akan menisbatkan ruhnya kepada gurunya. Sedangkan penyebutan muallim itu, kalau di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, siapapun penulisnya, terutama salah satu literatur utama kami adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah taala, maka orang tua itu disebut muallim, guru. Karena sebenarnya yang bertanggung jawab ngajari anak-anak kita siapa ini sebenarnya? Ustadz Pras apa panjenengan, Bu? Nggih, Pak. Siapa sebenarnya yang
berikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari, mendidik anak-anak ini. Guru-guru al-irsyad apa orang tua? Orang tua. Ayo kita ngaku bareng-bareng begitu loh. Karena saya juga orang tua. Sehingga mental ini harus kita dapatkan di awal sebagai orang tua. Jangan kemudian ada salah-salahnya anak, ada ketidakberhasilan sama anak, terus yang dituding guru-guru al-irsyad. Bahkan PC al-irsyad, ya apa PC al-irsyad ini bikin sekolah kok kayak gini. Padahal tanggung jawab yang namanya muallim itu adalah orang tua. Dan kemudian anak-anak ini dititipkanlah ke al-irsyad. Baik, maka kita sepakati bahwa kita semuanya adalah guru, Bapak Ibu, barakallahu fikum. Tapi Masya Allah, ini pertama kali saya ke Tulungagung, tapi sering lewat ya. Saya sering ke Trenggalek, sering banget ke Trenggalek, tapi hanya lewat. Tapi senang sekali, tapi apalagi berada di masjid ini ya. Maksudnya viral loh sampai Malang, Masya Allah. Luar biasa. Semoga viral juga di langit insya Allah. Dan orang-orang yang ikut memakmurkannya dan kita semuanya. Cuma begini, ada bedanya yang kami jumpai kajian-kajian parenting di Malang dan di Tulungagung. Masya Allah, bedanya ya banyak tentu saja. Yang paling mencolok ya, ini ibu-ibunya full. Bapak-bapak nang di Bu? Kemana bapak-bapak Bu? Enggak jawab ya. Ini sebelum ditanya di akhirat saya tanya dulu. Bapak-bapaknya anak-anak ini kemana? Apa Bu? Kerja. Sabtu itu kerja Bu. Tapi tidak semua kerja ya. Mungkin ada yang sibuk, Masya Allah. Bisa jadi lebih sibuk daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau itu sibuk, tapi masih meriwayatkan hadis. Apa kesibukannya Abdurrahman bin Auf? Dagang. Sesibuk-sibuknya Abdurrahman bin Auf itu juga periwayat hadis itu top 10 itu periwayat hadis. Ratusan hadis dari beliau. Sudah, kita sebelum bahas tema ini menghadapi Gen Z tanpa worry. Ya, kenapa sebelum kita bahas ini, kenapa tema ini kita bahas? Maka tentu saja kewajiban mendidik itu, contohnya kalau kita sebutkan, kita nukil di dalam ayat yang kita nukil di Muqaddimah tadi, surat terkenal, semua hafal itu. Surat At-Tahrim ayat. Ya, siapa yang dipanggil sebenarnya? Emak-emak apa bapak-bapak sebenarnya? Coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini bapak-bapak yang wahai orang-orang beriman. Hai, begitu tuh. Yang jawab hai itu bapak-bapak itu. Allah nggak bilang kunna, tapi Allah bilang bapak arek-arek ini. Kalau Tulungagung bocah ya, bapak cah-cah ini. Saya harus membiasakan. Bapak cah-cah ini yang dipanggil anfusakum, bukan anfusakunna. Kalau anfusakunna ibu-ibu, emak-emak yang dipanggil. Halo Bu, Assalamualaikum. Oh hadir ya, alhamdulillah. Saya doakan jasadnya hadir, ruhnya juga ngumpul di sini. Sementara mikir token, SPP dan lain-lain nanti dulu ya, cicilan. Ya, kalau dipikir di sini, cicilan itu dipikir sampai mencicil ya tidak bisa. Maka kita fokus di sini sekarang. Kita hadirkan ruh kita di sini. Nggak usah ke mana-mana dulu, oke? Baik. Maka dari itu yang dipanggil itu bapaknya anak-anak di dalam perbaikan masalah keluarga itu. Karena ayat itu juga nyebut keluarga, ahlu wa ahlikum. Tapi yang diperintahkan bertakwa terlebih dulu adalah bapak-bapak. Ayat keluarga yang lain sama tuh. Ini saya sebenarnya nyeramai diri saya sendiri. Ngapunten Ustaz. Ini nyeramai diri saya sendiri nih demi Allah. Ya. Ayat-ayat keluarga misalkan An-Nisa ayat 34 yang umum-umum deh yang kita hafal. Itu ayat tentang keluarga, tapi yang dipanggil dulu rijal. Rijal itu namanya rijal itu enggak mungkin Sumiati, Yayu, Nisa, enggak mungkin begitu. Sri. Yang namanya rijal itu Ubay, Agus, Yayo, Cahyo, Suyono, itu.
Yang dipanggil dulu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin, qawim dia punya jiwa qawamah. Bima fadlallahu ba'duhum 'ala ba'd. Allah memang kasih kelebihan di kepemimpinannya. Tapi setelah membahas itu kemudian bahas nafkah, kemudian Allah bilang fassalihat qanitat. Istri yang soleh, emak-emak yang soleh seperti di belakang ini, amin. Doa amin aja lo ya, enggak semangat. Istri-istri yang soleha, emak-emak soleh yang di belakang ini, amin. Lah gitulah. Sudah sarapan kan? Belum? Iya. Sama. Tapi makanan sudah datang tadi, Masya Allah. Matur suwun jazakumullah khairan. Al-Irsyad sungguh luar biasa dalam memuliakan tamu, padahal saya tidak mulia. Tapi mboten sempet maem tadi Ustaz. Baik. Tapi alhamdulillah sempat ngipok, kata orang Malang ya, ngopi ya ngipok. Tapi Masya Allah, yang namanya perbaikan dalam rumah tangga itu yang diperbaiki dulu adalah laki-laki. Lah kok bapak-bapak tidak ngaji, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Surat edaran dari Khalifatur Rasul Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara isi dari surat edarannya beliau radhiyallahu anhu adalah alimun nisa'akum nur. Ajari perempuan-perempuanmu itu surat An-Nur. Coba yang disuruh ngajari siapa? Ulama kah? Boten. Yang disuruh ngajari itu, maaf, izin berdiri boleh ya? Tidur, kayang, bebas ya? Nun sewu Ustaz. Jadi, alimun nisa'akum nur. Kata Umar bin Khattab di dalam surat edaran itu, ajari perempuan-perempuan kalian itu surat An-Nur. Perintah ini untuk laki-laki. Nisa'akum, kum. Apa kum itu? Laki-laki kalian. Kalau kum itu ya, karena ongkep Tulungagung agak panas sedikit ya dibanding Malang. Tapi orang yang menyejukkan, Masya Allah. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana kualitas laki-laki pada itu. Oh ya, ini TV-nya di sini ya. TV-nya di sini. Baik, saya akan di sini kalau gitu. Pemirsa di rumah. Sehingga bisa kita bayangkan kualitas laki-laki pada saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Hai. Halo. Hai. Assalamualaikum. Saman sama bawa keripik lah, kok keraus-keraus gitu rupanya ya. Coba bayangkan kualitas laki-laki pada saat itu. Suruh ngajari perempuannya surat An-Nur. Seandainya surat itu nyampe ke Malang, saya tidak bicara Tulungagung, Malang tuh. Berarti laki-laki di Malang Raya, mulai dari Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, wajib memahami surat An-Nur dan tafsirnya. Suruh ngajari tafsir itu. Lah boro-boro misalkan saya yang disuruh, bukan siapa-siapa. Surat An-Nur posisinya di mana nggak tahu ya Rob. Nggak mau ngaji lagi saya. Ini beban kita, Masya Allah. Kullukum ra'in. Kita semuanya ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun anhu an ra'iyatih. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak kita. Ya. Jadi saya nggak paham kenapa faktornya. Sebelum saya ke materi ini lebih penting nih. Saya terus terang sedih, Pak. Ngapunten. Bapak-bapak elo kemana? Yang justru yang lebih wajib ngaji daripada ibu-ibu adalah bapak. Laki-laki. Anak-anakku, assalamualaikum. Nanti kalian adalah calon bapak, betul? Calon bapak apa ibu? Bapak tenanan loh ya, calon bapak ya. Delok kalau menjingmu, wono ya calon bapak berarti ini. Kalian harus lebih rajin ngaji daripada istri nanti. Ada rencana nikah nanti, Nak? Oh ada, sudah ada rencana, Masya Allah, visioner ini. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih itu nikah muda, tapi tidak sawakmu ini, kecilien. Sinau dhisik. Baik, lupa kameranya di sini. Baik, kita ngobrol biasa mawon. Jadi, ibu-ibu nanti dirayu suaminya agar mau ngaji. Sepakat apa sepakat? Sepakat apa sepakat?
Lah, begitu ya. Dirayu, ndak tahu nanti kreasinya gimana cara merayunya ya. Entah itu sampean sambil mijeti pundake dimasakno sambel sing enak, entah itu dikeroki gegere, entah itu sambil sampean ndak tahu, monggo kreasikan. Yang penting Pak, tanggung jawabnya sampean gede. Besar. Hisapnya sampean Bapak ya anak-anak, papa, yayang, beb, itu wis terserah manggilnya apa. Hisapnya sampean bukan hanya dengan sampean saja, tapi istri dan anak ini adalah hisapnya panjenengan. Wasiatkan itu betul. Ya, baik. Baik, kemudian begini sekarang, kita masuk ke materi. Akan ada yang saya percepat, ada yang saya tekankan di pembahasan ini. Baik. Menghadapi Gen Z tanpa worry. Ini bahasanya kan tulungagung banget itu ya. Menghadapi Gen Z, waduh, Gen Z itu? Ya, Gen Z, bukan Gen Z, Gen Z, Gen Z. Nah, kemudian tanpa worry ini ku khawatir, tanpa khawatir, karena memang kekhawatiran orang tua zaman sekarang menghadapi anak-anak muda. Gen Z itu apa sih Gen Z itu? Sebelum kita bahas Gen Z, kita bahas dulu, yaitu terkait dengan sebentar ini kok nggak connect ya. Terkait dengan anak itu posisinya apa? Posisinya anak itu nggak bisa muncul ini, tapi nggak apa-apa. Terus terang saya nggak terbiasa pakai slide, biasanya presentasi biasa atau pakai kitab, tapi nggak apa-apa. Ya, bahwa anak itu apa posisinya? Anak itu adalah amanah dari mertua gitu ya. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita pegang. Anak itu adalah amanah. Bismillah, ikuti saya ya. Anak itu adalah amanah dari Allah. Ibu-ibu ikuti saya, tapi tidak usah ikut ke Malang ke sini aja, ikuti kata-kata saya. Ini penting diikrarkan agar masuk di dalam hati. Ya, biasanya di sekolah-sekolah Islam kan ada ikrar begitu. Ibu-ibu ikuti ya. Halo, assalamualaikum. Anak itu adalah amanah dari Allah. Sudah itu kita pegang. Loh, syahadat aja tidak boleh dalam hati kok. Ini ikrar ini penting agar menancap bahwa Tuhan kita Allah dan utusannya yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, contoh. Misalkan kita berbicara tentang wasiatnya Allah. Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut misalkan yang terkenal, di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada anak agar berbuat baik kepada orang tua. Itu dulu. Kemudian wasiat Allah yang lain, itu kan wasiat kepada anak. Wasiat kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Terus bagaimana? Adakah wasiat orang tua untuk berbuat baik kepada anak? Ada. Di dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada anak-anak kalian. Tapi menariknya adalah tafsirannya Ibnul Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Alhamdulillah kitab ini sudah kita hatamkan, ada di channel Jiwa Tenang TV. Itu kaidah-kaidah parenting itu. Ada salah satunya di kitab ini. Beliau mengatakan falyanzur, kata beliau. Coba perhatikan ayatnya. Dua-duanya itu sama-sama wasiat. Orang tua untuk anak, anak kepada orang tua, dua-duanya. Yang Al-Ankabut 8 untuk orang tua untuk anak kepada orang tua, yang An-Nisa 11 untuk orang tua kepada
anak, sama-sama berwasiat. Tapi wasiat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wasiat orang tua kepada anak. Paham ya maksudnya? Jadi gini, Ustaz, nun sewu sambil di batu kok enggak muncul? Kok enggak muncul? Minta tolong ya. Jadi begini, kalau orang tua kepada anak itu cintanya fitrah. Bapak ibu kita itu nak mencintai kita dengan luar biasa. Walaupun kita itu nyekso bapak ibu, menyusahkan bapak ibu. Waktu kecil di dalam perut nyusahkan ibu apa enggak? Nyusahkan. Yang nendang-nendang, sampun Ustaz? Yang nendang-nendang, yang nyidam mendoan, yang nyidam dokasin, nyusahno eram. Setelah ketika kemudian proses lahiran sakit. Ibu-ibu lahiran sakit sama mboten? Sakit, sing ndak sakit biasanya sesar. Ya. Cuma setelah itu sakit, mulai jarem-jarem perutnya, begitu, masya Allah. Tetap setelah lahir kecil, jabang bayi, kuget-kuget, nangis rewel, nyusahkan lagi. Sungguh berat pekerjaan ibu kita, pekerjaan ayah kita yang memberikan nafkah kepada kita. Lah, itu cintanya fitrah. Tergantung dari perbuatan orang tua kepada anak. Makanya wasiat yang didahulukan itu adalah surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullah, yang Allah berwasiat fi auladikum, berwasiat agar kalian berbuat baik kepada anak. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti kan pasti umur bertambah, mungkin sekarang umur berapa, nanti akan umur 60, 70 dan lain-lain. Kira-kira bisa jamin enggak anak-anak ini bisa berbuat baik kepada kita? Enggak bisa. Enggak bisa kita jamin 100% itu. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya termasuk kita berbuat baik kepada anak. Nah, berbuat baik kepada anak, kata Ibnul Qayyim ini adalah mendidiknya. Itu berbuat baik itu. Berbuat baik tidak sekedar apa? Tidak sekedar ngasih duit. Mendidiknya. Apakah ketika memasukkan ke sekolah Islam seperti Al-Irsyad ini sudah selesai didik? Belum. Tugasnya guru-guru Al-Irsyad, tugas kami para guru itu yang di sekolah. Diajari bagus di sekolah, diajari adab. Ini kita nyaksikan benar itu. Diajari minum pakai tangan kanan. Ketika pulang, ya Allah, orang tuanya sudah minum sambil berdiri, pakai tangan kiri lagi, rusak. Rusak betul. Banyak teman-teman mengeluh. Ya, ketika di pesantren dididik luar biasa, setelah pulang dirusak sendiri oleh orang tua. Dan kalian nanti akan jadi orang tua. Gitu. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang Gen Z. Baik. Kita akan berbicara kenapa kita pakai tema ini ya. Qadarullah, saya pribadi Hendra Ubay diamanai ada selain kami praktisi pendidikan, kami diamanai beberapa majelis ta'lim untuk dibina. Kami diamanai beberapa sekolah untuk majelis taklim dengan gurunya. Kalau PC Al-Irsyad Batu itu dengan kami, guru-gurunya. Ada di Kepanjen juga, ada sekolah Tahfidz Umar bin Khattab juga dengan kami. Ada sekolah alam di Kota Malang, Al-Hamqa, kemudian termasuk Rutaba Kota Malang itu juga dengan kami pembinaan gurunya. Jadi kami memang praktisi pendidikan, juga pembelajar, sebenarnya pembelajar aja. Dan kemudian kami juga diamanai di dakwah komunitas, yaitu ada lembaga dakwah komunitas yang sekarang kami concern di 3 hal, yaitu HIV/AIDS, itu yang pertama, kemudian LGBT, kemudian yang ketiga narkoba. Maka dari itu setiap Selasa itu kami masuk penjara, Pak. Tapi bebasnya habis duhur, soalnya ceramah sama dialog dengan orang-orang. Karena memang harus kita ketahui, ternyata
di seluruh Indonesia ini penghuni lembaga pemasyarakatan itu 80% rata-rata kena narkoba itu. Kena narkoba betul. Dan perlu diketahui, kita itu bekerja harus dengan data. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Baik. Karena anak memang amanah. Tadi kan kita mendapatkan amanah dari Allah berupa anak. Maka pernahkah kita melihat data? Karena kami kerja itu pakai data selalu begitu. Data Tulungagung begitu. Pernahkah kita melihat? Coba di Tulungagung ini gen Z kah, gen Y kah, gen alpha apa bagaimana? Nanti kita akan bahas khusus itu. Baik, kita lihat. Saya ambil data demografi amanah Allah di Tulungagung. Saya pakai begitu. Saya pakai bahasa amanah Allah. Berarti amanah Allah itu anak-anak kita dan juga murid-murid kita. Dan ini demografi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tulungagung tahun 2023, yang 2024 belum muncul Mas Ian. Yang saya warnai merah itu khusus yang kita bahas. Ibu-ibu enggak kelihatan ya Bu ya? Iya, enggak kelihatan. Mboten, tak ceritani mawon nggih. Mulai dari kelompok umur itu kan penduduk Tulungagung itu ada 1.107.000. Ya, perkiraan 1.107.000. Selisih sedikit dengan Malang 800.000 sekarang, mungkin nambah. Ya, di kota Malang itu, bukan Kabupaten Malang, belum Mas Ian. Baik. Yang umur 0 sampai 4 kita nangani pendidikan di mulai umur berapa Ustaz? Di sini? PAUD, OTK umur 3 tahun ya, Masya Allah. Berarti masuk ini anak-anak kita. Yang laki-laki jumlahnya 37.000, yang perempuan jumlahnya 35.000. Lah, yang masuk di kita itu entah berapa persennya. Yang umur 5 sampai 9 ini juga bagian dari murid-murid kita, anak-anak kita. Yang laki-laki 35.000, yang perempuan 34.000. Yang umur 10 sampai 14, 38 sama 36.000 laki-laki perempuannya. Yang 15 sampai 19, 39 sampai 37. Oh, berarti yang 15 sampai 19 lebih banyak. Ini nanti ada hubungannya. Ada hubungannya dengan apa yang harus kita lakukan mendidik anak-anak ini. Oke. Baik, nanti akan saya ulangi slide ini. Kita main data dulu. Setelah itu kita turunkan permasalahan itu pakai qawaid syariah. Sekarang kita bicara pengelompokan generasi. Nah, ada generasi namanya the builders. Pasti tahu lah ini, saya percepat aja. Yang lahir kurang dari tahun 1946. Nun sewu, apakah ada yang lahir tahun 1946? Oh, enggak ada. Kurang dari itu? Enggak ada. Baik. Ini generasi awal ya, generasi awal yang memang punya karakter tersendiri. Mereka rata-rata itu dikenal tangguh karena sempat merasa mendapatkan kesulitan di Perang Dunia Kedua itu. Kita percepat, kita tidak bahas ini soalnya. Yang kedua, ada generasi namanya baby boomers. Tahun 946 sampai 1964. Ada yang lahir di antara tahun ini, angkat tangan nun sewu. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kenapa dikatakan baby boomers? Karena di tahun ini peledakan jumlah penduduk luar biasa. Bahkan pasca Perang Dunia II itu kan tingkat kesuburan sampai satu wanita itu tingkat kesuburannya 3,5 bayi. Luar biasa ini, rajin banget ini, luar biasa. 3,5 bayi. Nah, maka mereka juga punya karakter sendiri. Punya karakter sendiri. Baik, saya tidak bahas ini, saya percepat. Generasi X. Generasi X ini lahir antara tahun 65 sampai 79. Ada yang lahir di tahun ini, nun sewu? Antara 65 sampai 79. Nggih, panjenengan nggih? Masya Allah. Yang lain mungkin belum mengaku ya. Tidak apa-apa. 65 sampai 79 ini zaman-zaman Gestapo ini ya. Zaman Gestapo. Yang sekarang tidak diputar lagi filmnya, tidak tahu kenapa. Nah, ini juga punya karakter sendiri.
Mereka rata-rata itu, kenapa namanya generasi X? Sebagian mengatakan pakar bahwa karakternya nggak jelas. Karakternya itu. Maksudnya bukan nggak jelas itu OGJ itu bukan. Maksudnya adalah coraknya itu loh. Coraknya nggak jelas. Kalau tadi kan generasi yang tangguh, generasi sebelumnya. Ini coraknya macam-macam. Rata-rata mereka punya karakteristik yang mandiri. Ya, disiplin, pekerja keras, logis, mengutamakan karir. Itu karakternya begitu. Maka Gen X ini namanya Gen X. Namanya X karena tidak pati jelas coraknya. Macam-macam coraknya. Sehingga mereka lah di sekarang ini yang rata-rata karena tertempa dengan kemandirian, rata-rata mapan secara ekonomi. Benar nggak? Amin kata Pak. Tadi ada yang mau ngomong mapan apa mapan turu gitu, ada yang bikin enggak, ini mapan secara ekonomi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya enggak bahas ini. Ini yang saya bahas salah satunya. Ada namanya Gen Y. Gen Y ini tahun 80 sampai 94. Nun sewu angkat tangan yang lahir di antara tahun ini. Ini yang seumuran dengan saya. Ini Gen Y namanya milenial. Kenapa kok dikatakan generasi milenial? Karena di masa-masa ini Gen Y ini masih menangi waktu itu Primus jadi manusia. Lah, tak pancing ya. Waktu itu masih awal-awal ketemu dengan Jihan. Lah, ya wis kepancing alhamdulillah. Zamannya Saras 008 itu ya. Baik, ini generasi milenial, punya karakter ini. Ini generasi peralihan. Ini saya bahas kaidah ini karena agar kita bisa menangani mereka. Karakternya bagaimana? Generasi peralihan, teknologi mulai ada. Mulai ada HP cilik mendol itu loh. Nokia, Motorola sing cilik cilik. Orang punya N-Gag di miring nong ini wis keren boys, luar biasa. Masih ingat ya Pak ya? Masya Allah, saya tidak pernah punya HP itu ya. Paling ya Nokia yang biasa, Motorola yang kecil itu saya senang. Baik, karena dia adalah orang generasi yang adaptasi inovasi digital, maka mereka termasuk orang yang open minded, yang kemudian mulai menerobos doktrin-doktrin kolot. Ini generasi Y ini, generasi saya. Kolot begitu, ndak ilok macam-macam. Itu kemudian generasi sebelumnya bilang, generasi X, arek saiki bocah saiki anjene mbadali tok nang wong tuwa. Nah gitu. Ini generasinya begitu. Generasi jenengan ini, ini kok ndak boleh gitu, ndak boleh. Ini mulai itu. Mulai open minded, semua bisa masuk. Makanya pemikiran-pemikiran transnasional dari itu masuknya rata-rata ke Gen Y, ke generasi saya, milenial, gelombang-gelombang hijrah di awal tahun 2000-an, itu ke generasi saya tuh. Ya gerakan-gerakan apa, bahkan gerakan yang negatif pun masuk di generasi ini, yang paling meledak. Mulai generasi apa, doktrin-doktrin jelek ya, mulai dari liberal dan lain-lain itu paling luar biasa di generasi ini, karena saking open mindednya. Oke, sehingga doktrin-doktrin kolot sudah mulai ditepis. Loh, kamu mau buka toko? Nah iya. Jangan, ini enggak bagus hari ini, rebo kecut. Misalkan begitu. Ini golongannya generasinya enggak mau gini, bener apa enggak? Ya. Ini generasi Y karakternya. Sehingga kalau tidak terdidik dengan agama, maka bedalnya luar biasa. Jiwa memberontaknya luar biasa. Generasi peralihan dan juga mengalami teknologi yang sekarang. Maaf saya sambil pindah-pindah begini karena memang dunia ini tempat berpindah menuju akhirat gitu. Baik, kemudian ini yang saya pakai garis merah ini Gen Z yang kita bahas saat ini. Lah kita rata-rata Gen Y. Ini sekarang orang tua ini Gen Y. Lek saman Gen apa teman? Dudu. Saman lahirnya tahun berapa nak? 2009. Enggak, panjenengan generasi alfa. Nanti saya bahas. Oke, karakternya apa? Lah, mumpung ono anak-anak di sini ini, agar kalian tahu karakter kalian rata-rata bagaimana pada saat ini. Lah, kalau generasi Y yang lahir di tahun ini, generasi Z itu lahir antara 95 sampai 2009. 2009 ya? Berarti ya Gen Z, maaf, Gen Z. Yaitu Gen Z kondisi apa, kalau 2009 adalah Gen Z yang
terakhir. Ini nih anak-anak kita nih karakternya kayak gini nih. Mereka sudah memulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Banyak orang tua yang selalu ngeluh ke kami itu, Ustaz, gimana ini, enggak bisa dilepas gamenya Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak bisa dilepas gamenya. HP kalau diambil nangis. Akhirnya HP dijadikan pengasuh. Nangis kayak HP. Sehingga nanti kalau ditanya siapa bapakmu, HP. Ibumu siapa? HP. Gitu. Karena nurutnya sama HP. Sama ibunya ngelawan, enggak nurut, minta HP. Karena kami memetakan ini, maka HP itu dikuasai orang tua di rumah. Itu kami kuasai betul. Anak-anak kami sama kayak kami ajak ini. Mereka tidak akan pernah menguasai HP itu. Yaitu kalau kasih apa namanya diminta nangis biarkan, paru-parunya sehat, nggak masalah. Oke, kemudian generasi Z ini karena sudah masuklah teknologi, kenal dengan aplikasi-aplikasi macam-macam, internet begitu pesat, memberikan akses yang mudah untuk mereka, sehingga mereka tumbuh, ya. Tidak mengherankan karena generasi sekarang itu individunya lebih cerdas daripada generasi sebelumnya, generasi saya. Sehingga kadang-kadang bapaknya ditanya itu tidak nyambung kadang-kadang. Karena kurang wawasan dibanding anak zaman sekarang. Akses informasi luar biasa. Baik, kemudian tapi mereka juga punya karakter. Mereka juga mengalami krisis yaitu COVID-19 itu. Ya, ekonomi bergejolak, mereka itu ada sebagian yang terkuatkan karena itu. Cuma generasi inilah yang dimana juga menjadi masalah kadang-kadang karena akses informasi yang luar biasa, sehingga akses informasi yang buruk juga kadang-kadang masuk. Baik, kemudian generasi Alpha ini yang lahir 2010 sampai 2024. Ini yang kita bahas dua ini. Ya, dimana mereka itu dikatakan juga anak-anak milenium. Karena memang generasi ini, kalau menurut Mark McCrindle, karena ya memang penelitiannya bukan Pak Agus ya namanya, makanya Mark itu nanti, ya Mark McCrindle, memprediksi bahwa kelompok ya bahwa yang dikatakan bahwa teknologi semakin pesat lagi tuh, sehingga teknologi karena semakin pesat bisa jadi tadi mobil di zamannya Gen Alpha ini nanti mobil tidak ada rodanya itu karena Tesla sudah bikin Pak, tidak ada rodanya. Nah, dan macam-macam ya, maka akan ada tantang tersendiri. Baik, dua generasi ini yang kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke Tulungagung lagi. Ini data yang kami ambil dari tribunjatin.com Tulungagung. Ini kita ambil, ini generasi apa yang ada masalah ini terkait kenakalan remaja terkhusus pergaulan bebas. Sebanyak 424 remaja di Kabupaten Tulungagung terinfeksi HIV. Naudzubillah min dzalik, semoga bukan keluarga kita, keturunan kita. Total akumulasinya itu 3.829 per Mei 2024. Wah, mengherankan ini. Coba yang saya garis merahi, ibu-ibu, halo, assalamualaikum. Yang saya garis merahi itu saya bacakan ibu-ibu karena tidak bisa mirsani. Ya, mayoritas kaum muda rentang usia 15-24. Gen apa ini namanya ini? Usia 15 sampai 24 ini. Ini gen Z dan termasuk gen Y. Ya. Mereka yang mayoritas di Tulungagung ini terinfeksi HIV. Lah, kemudian artikel ini kami ambil, nanti bisa diakses. Ya, diambil dari itu dan judul artikelnya Masya Allah, ini analisisnya sosiolog. Ratusan remaja Tulungagung terpapar HIV bermula dari masalah pengasuhan keluarga. Oke. Kena HIV AIDS jangan nyalakan siapa-siapa. Ancin temanmu yang enggak kena itu. Yang jahat itu temanmu, enggak, salahkan kita. Karena memang semua masalah kenakalan remaja masalahnya adalah karena disfungsi keluarga. Begitu. 15 sampai 24. Dan penyebabnya ya Allah mengerikan. Penyebabnya karena memang maaf ada
perzinahan di usia 15 sampai 24. Kita bandingkan dengan data nasional. Ini datanya BKKBN ya, 2024. Ini pemerintah ini. Pemerintah semua datanya. Saya ambil dari espos.id Solo ya. Terkait dengan seks bebas di remaja itu. Yaitu kita fokus di yang merah itu. Remaja usia 16-17 tahun. 16-17 loh. Tadi kan 15 ya. Enggak jauh-jauh tuh. 16-17 tahun. Itu 60% mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya Allah. 60%. Padahal kami lihat data ini tahun 2022 itu 50%, naik terus. Naudzubillah min dzalik. Jadi data nasional sama data Tulungagung tidak jauh-jauh beda. Ini datanya pemerintah. Dan perlu diketahui mereka yang usia 14-15 tahun itu 20% nasional yang melakukan hubungan di luar nikah. 14-15 tahun ini SMP ya. SMP loh. Terus dengan enaknya mengatakan musik cilik, cilik apanya? Apanya yang cilik? Bahkan yang mengherankan ada data nanti saya ambil, makanya saya tadi nyuwun wifi di sini karena saya pakai hotspot pribadi kurang bagus. Baik. Yang menggelitik begini, yang saya merahi di bawah. Ya seks bebas pada remaja termasuk pada salah satu jenis pergaulan bebas remaja selain merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan tawuran. Yang menggelitik bagi kami terus terang, yang saya merahin, masa remaja merupakan masa saat seseorang sedang mencari jati dirinya, selalu ingin tahu dan mencoba hal baru. Itu dalam kurung itu saya yang nulis, bukan redaktur. Masa iya? Kok kemudian anak-anak remaja yang nakal itu dimaklumi dengan kayak gitu tuh? Oh, masa mencari jati diri remaja. Coba kita lihat remaja di masa keemasan Islam. Remaja-remaja yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, pemuda ini umur belasan tahun kayak kalian nak, itu sudah mengajukan diri untuk jihad. Sudah mendekat dengan Nabi, bahkan dikatakan ahli faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Dan beliau jadi ketua panitia pengumpulan mushaf. Masya Allah, anak muda ini. Kemudian kita tahu bagaimana, jangan anak muda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islamnya di usia TK kalau kita sekarang. Usia 6 tahunan sekitaran. Sudah dapat tuh jati dirinya. Sudah dapat tuh. Anak-anak muda yang lain kita lihat, ada Al-Bara' bin Azib. Ada kemudian anak muda yang lain, Anas bin Malik. Ada anak muda yang lain, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kecil begitu, Masya Allah. Digeret sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba lihat kemampuan tafsirnya anak ini nih. Lihat, apa menurut kalian makna dari idza jaa nasrullahi wal fath, kata Umar bin Khattab. Apa maknanya ayat ini? Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah, maka semua orang akan masuk kepada Islam. Ya, maka katanya orang-orang, kebanyakan orang-orang yang dewasa tuh, mereka mengatakan ya orang Islam akan semakin banyak. Coba lihat tafsirannya Ibnu Abbas ini. Apa katamu tentang ayat ini? Rasulullah tugasnya akan segera selesai dan beliau akan meninggal. Masya Allah. Gitu kok dimaklumi, anak remaja nakal itu tawuran kok dimaklumi, biasa nyari jati diri. Bukan begitu, karena orang tuanya tidak memberikan jati diri di awal. Karena idola mereka kebanyakan adalah idola-idola yang tidak bagus. Sama terus Spiderman, tahu, Superman, Hulk, tahu ya? Oke. Tuanku Imam Bonjol tahu? Mau hebatan mana sama Superman? Superman ini lu aneh. Masuk celana dalam di luar. Aneh dia. Nggak ada orang kayak gitu itu. Mereka mendapatkan idola-idola yang salah. Mau belajar tentang rumah tangga, belajarin nang film, drama Korea. Mengidolakan ya Allah jenenge rumah tangga Song Joong Ki pokoknya dilulukan gitu. Padahal pegatan juga sama Song Hye Kyo. Maka dari itu
Mereka belajar cintanya salah, idolanya salah. Tidak kenal sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak kenal sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak kenal sama Kiai Khalil Bangkalan. Itu orang-orang hebat. Suruh nyebutkan aja 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, itu sih browsing paling itu. Rata-rata sih browsing. Ya, jangan kan gitu, bapaknya ditakoni browsing kok. Sehingga mereka tidak bisa mencari jati diri, ya terlambat, mulai kecil mencari jati diri. Baik, maka ketika dia mengidolakan suatu, tugas kita salah satunya adalah menggiring ke idola yang benar. Makanya yang terakhir di dalam slide ini pemecahan masalahnya di situ soalnya. Para sahabat itu, halo Bu, Assalamualaikum. Para sahabat itu mengajari anak-anaknya sirah Nabi seperti mengajari Al-Quran. Kira-kira tuh, kita sudah melewati banyak momen maulid. Kira-kira, jangankan anaknya, kita itu sudah sampai halaman berapa sirah Nabi? Terus kemudian ditanyai, Pak, itu Nabi itu sama Abu Bakar di gua apa ya? Gua Sur apa Gua Hiro ya? Gua Selarong paling, loh kijolan kali di Ponorogo. Subhanallah, bagaimana mau memberikan corak? Karena memang mendidik itu hanya memberikan idola kepada mereka. Oke, baik. Solusinya sekarang. Ini solusinya. Sebelum kita tanya jawab ya. Saya ambil solusi ini dari sebuah matan kitab Adab Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq. Nah, ini salah satu bab yaitu Adabul Muallim. Sebentar, ini redaksinya ada yang salah ya. Tadi sempat enggak bener ngeditnya, tapi enggak apa-apa. Saya hafal insyaallah. Ini redaksinya enggak persis kayak gini. Jadi Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, pengarang kitab ini mengatakan tentang al-muallim. Tadi saya mengatakan bahwa al-muallim berarti orang tua kita. Orang tua, kita ini muallim, guru-guru. Lah termasuk guru-gurunya anak-anak kita. Tapi terutama muallim yang sebenarnya adalah orang tua. Yang diwajibkan ngajari adab dan akhlak itu orang tua. Kata al-musannif mengatakan al-muallim dalilut tilmidz. Ini salah redaksinya ya, jangan difoto. Al-muallim dalilut tilmidz. Orang tua itu adalah dalil bagi anaknya, bagi muridnya. Nopo sih dalil itu? Dalla yadullu, yang memberikan petunjuk arahan. Namanya memberikan arahan ya. Kadang-kadang skillnya juga tidak harus lebih pinter daripada anak kok. Buktinya pelatih bola. Buktinya ini, kira-kira itu Marcelino Ferdinand Belapan Melayu sama Sintayong sama Kim Jong Un bisa ya. Itu menangan mana tuh? Ya Marcelino. Cuma kenapa jadi pelatih? Pelatih itu melihat sudut pandang lain. Ini saya analogikan agar kita paham. Nanti kalian jadi orang tua dan termasuk kenapa kita harus adab sama guru itu. Biar enak hidupmu nanti. Karena guru-guru kita ini yang wajib kita patuhi, yang paham mengarahkan kita. Kita ngarahkan aja. Tidak harus mungkin menguasai teknologi seperti anak-anak. Anak-anak kita mungkin programmer Pak nanti Pak. Bisa bikin aplikasi macam-macam. Kita tidak bisa. Cuma kita arahkan. Nah, kamu kan kalau bikin pemrograman gini, tapi hobi saya hacking saya. Gimana ya kalau mengarahkan? Tidak apa-apa. Hackingan Israel itu misalkan begitu tuh. Itu. Coba di-hacking lah situs-situs judi online. Nah itu karena kita melaksanakan sendiri bisa? Tidak bisa. Karena memang orang tua itu mengarahkan. Yang repot adalah orang tuanya tidak paham peta. Mau ngarahkan gimana itu? Lebih pinter anak tidak apa-apa. Karena gen Z sama gen Alpha itu buktinya mereka lebih pinter daripada orang tuanya. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sulit dari anak saya tidak bisa jawab. Serius. Ayah tidak tahu. Mana ada orangnya? Ayah tidak tahu ya. Karena ternyata mereka lebih pintar daripada bapaknya.
Nah, namun bukan itu, mengarahkan. Karena dalilut tilmid. Mengarahkan kemana? Illa ma yakunu bihi kamalihi minal ulumi wal ma'arif. Itu yang garis besar ini salah ya, bukan maklum itu ulum. Ini tidak usah dilihat karena memang salah. Kemudian mengarahkan kepada kesempurnaan al-ulum wal ma'arif. Dua ini tugas kita. Ini solusi. Solusi bagaimana mengatasi kenakalan remaja tadi. Ya, kaidah parenting nabawiyah di sini. Karena memang orang tua dialah mengarahkan anak itu kepada al-ulum, ilmu, dan al-ma'arif. Ya, ma'arif, ma'rifah. Apa itu bedanya al-ulum dan al-ma'arif? Oke. Al-ulum itu ilmu. Orang yang tahu namanya apa? Orang yang berilmu namanya alim. Alim. Namanya orang yang tahu awalnya tidak tahu. Kalau hanya tugasnya ngasih tahu, sudah diwakili sama Google, sudah diwakili sama YouTube, nyari apa aja bisa. Ibu-ibu ini nyari resepnya sebelah Mang Rafael bisa. Bapak-bapak ini mau nyari resep apa aja, resep meracik bom itu ada itu. Tapi kan cuma ilmu. Kalau sekedar tahu, iblis juga banyak pengetahuannya. Bahkan iblis sama Ibnu Katsir lebih pintar mana tuh? Iblis. Ibnu Katsir, masya Allah, al-alama, tahu asbabun nuzul, tapi iblis tahu kisahnya Nabi Idris, detail. Tahu kisahnya Nabi Adam, detail. Ibnu Katsir tidak pernah ke surga, iblis pernah. Wawasannya lebih bagus iblis. Contohnya Abu Jahal itu, Amr bin Hisham, laknatullah alaih. Itu kenapa dikatakan Abu Jahal, bukan jahil itu, kurang muantep itu. Jahal, saking bodohnya. Sebenarnya julukannya adalah Abul Hakam. Pointer sebenarnya, pointer. Tapi karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi bodoh. Orang-orang Israel pinter apa enggak? Pinter. Siapa yang bilang? Allah. Anni fadaltukum alal alamin. Aku kasih kelebihan mereka orang-orang Yahudi itu. Tapi ternyata pinternya membuat pintar itu jadi jahat. Ya, oke. Sehingga salah satu tugas orang tua bagaimana anak ini tidak tahu jadi tahu. Dan kemudian apa itu al-ma'arif? Ini dia tugasnya, bedanya orang beriman sama enggak, bedanya orang tua yang muslim sama enggak. Al-ma'arif itu ada 3. Ibu-ibu harus hafal ini. Al-ma'arif ada 3. Apa itu? Tugasnya kita sebagai guru, sebagai orang tua, ma'rifatullah. Bagaimana anak itu mengetahui Allah, mengenal Allah maksud saya. Apa itu zat yang namanya Allah? Kemudian asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sikap rahmanya Allah luas. Kenal dengan Tuhannya. Mau bahas apa aja arahnya adalah Allah. Itu yang pertama. Jazakallahu khair Ustaz. Matur suwun. Yang kedua adalah ma'rifatun nabi. Mau profesinya apapun, dia kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kenal cara jalannya beliau, sifat fisiknya beliau bagaimana, jumlah ubannya Nabi Muhammad ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah ubannya. Loh, katanya cinta. Makanya sirah ini penting. Makanya kajian-kajian kami di Malang, fikih-fikih itu saya selesaikan sekarang. Kita ganti fikih sirah. Ya, karena itu lebih krusial. Nah, kemudian maka dari itu bentuk fisiknya beliau, Rasulullah bagaimana kalau senyum, bahkan sampai warna ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa warna ketiaknya beliau? Putih bersih, masya Allah. Ketiaknya saja putih bersih. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan beliau, masya Allah. Tampan. Sama Nabi Yusuf tampanan mana? Rasulullah sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tampanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail bentuk matanya beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana, makanan kesukaannya apa, yang tidak suka makan apa beliau, istri-istrinya siapa, anak-anaknya beliau siapa.
Masya Allah. Ya, istrinya Rasulullah ada berapa nak? 9? 11 sama 9? 11. Ada yang 9, ada yang 11. Ulama beda pendapat. Masya Allah. Anaknya ada? Loh, browsing wis. Ayo. Mereka anak-anak sing nawakal kayak gimana pun ya. Kalau kita kenalkan dengan Rasulullah, mereka itu nyontoh. Karena nakal itu nyontoh. Orang jadi jahat itu karena nyontoh. Dia enggak bisa jahat kalau enggak nyontoh. Kenapa bisa curanmor gitu? Karena nyontoh. Oh, begini pakai kunci T. Terus berapa itu diceklek nganan begitu. Ini saya enggak pengalaman, jangan suudon ya. Ya. Begitu, karena pengalaman. Dia enggak bisa maksiat tanpa nyontoh. Dan dia enggak bisa baik kecuali nyontoh. Gitu. Ayo kita kasih corak anak-anak. Makanya kami itu ada komunitas namanya Terang Malang. Bisa dilihat di YouTube atau Instagram. Apa itu Terang Malang itu? Kok kayak jenenge toko lampu? Enggak, itu komunitas pengajian yang dimana ring dakwah itu kan ada 4 kontemporer. Ring 1, 2, 3, 4. Kita ngatasi ring 3, 4. Di mana ring 4 ini adalah orang yang nolak dakwah. Problem di Kota Malang kompleks. Di kampusnya Ustadz Pras ini, itu komunitas agnostik luar biasa banyak Ustadz. Ya, sejak adanya Coki Pardede itu wah, influencer sesat luar biasa. Ya, agnostik itu percaya ada Tuhan tapi tidak percaya agama. Kita dialog sama mereka. Kemudian komunitas-komunitas LGBT, kita dialog sama mereka. Di komunitas Terang Malang yang kajiannya di kafe. Jadi tidak ada judul kajian itu, tidak ada. Sharing session. Kemudian ustadznya tidak boleh pakai gamis begini nih, tidak boleh. Kayak pakai kaos biasa. Tapi pakai celana, tentu saja pakai celana. Ya. Dan kita dialog, tanya jawab. Yang ikut ada yang tidak jilbaban, ada yang Kristen, terakhir itu Katolik yang ikut. Bapaknya aktivis gereja dan alhamdulillah masuk Islam di pengajian. Ya, sehingga yang namanya al-ma'arif, yang kedua mereka kita kenalkan dengan Nabi. Api-api karepe dhewe lama-lama. Mereka tidak butuh didalili. Gini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau Allah Ta'ala, melayu mereka. Ini ruqyah apa ceramah ini? Lama-lama bawa kresek mereka mau muntah. Enggak, mereka kita kenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang luar biasa. Anak-anak pangan, anak jalanan, kita kenalkan dengan Nabi Muhammad. Kita kenalkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan kami mendapati, ini bukan anak nakal, tak tanyai. Kamu tahu Utsman? Oh tahu Om. Om, tahu Om. Utsman bin Khattab ya Om. Utsman bin Khattab ya Allah, kuali wis. Utsman bin Khattab ya ampun, lele. Subhanallah. Ya. Maka dari itu kalau tidak kenal dengan orang-orang baik ini tidak bisa dia jadi baik. Solusinya itu adalah ma'rifatun nabi, dan yang terakhir adalah ma'arif itu adalah ma'rifatud dinil islami bil adillah. Memahami agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan dasar-dasarnya. Mereka paham bagaimana sholat, minimal rukun Islam saja. Itu nanti itu. Jangan kemudian orang langsung diajari fikih, ajari idola dulu. Idolanya benar jadi benar. Wa yastaritu ayyakuna min dzawil aswafil mahmudah. Dan seorang muallim dia wajib mengetahui, wajib memiliki aswaful mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ampunten itu ada yang salah ketik, saya tidak lihat ini. Min aswafil mahmudah. Karena kenapa? Li anna ruhatil midhi dha'ifa. Karena ruhnya murid itu lemah. Karena lemah, maka faidat tasafal muallim bi aswafil kamil karena tilmibu muwafaqu kadzalik. Soalnya anak itu gampang aja ngelihat begini. Oh, bapak ini kok kereng sama ibu. Oh, gitu cara memperlakukan perempuan. Oh, kerekam itu. Kerekam betul. Makanya kaidah di dalam pertengkaran rumah tangga itu ada di dalam hadis. Pertengkaran rumah tangga, yaitu wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka jangan sampai ketika bertengkar itu kecuali diboikot hanya di dalam rumah. Sehingga seminimal mungkin orang tidak tahu.
Mungkin kalau lagi tukaran kok ono anak teko, ngapain mah? Enggak, ini loh bapak tak pijeti. Padahal waktu itu dikuenekno mang. Pijeti. Begitu diempet. Ya Allah, ini malah di-share di medsos. Tukaran sama suaminya lah ditulis di medsos. Ngetik ini, suami tipe korun. Oh, jangan. Ya Allah. Subhanallah. Ya, jadi itu merupakan solusi, sehingga solusi kenakalan remaja kami yakini dan kami terapkan di pendidikan seperti ini. Ya. Al-ulum, al-ma'arif, kemudian akhlak yang terpuji. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya kembalikan kepada Ustadz moderator. Demikian presentasi kami yang mungkin sedikit tapi mungkin tidak paripurna, insyaallah akan dilanjutkan oleh guru-guru kita di Tulungagung. Saya kembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Oh. Iya, namanya mungkin Ustaz? Namanya Valentino Surya Pratama. Iya, insyaallah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan pada pemateri pada hari ini jazakumullahu khairan atas materi yang beliau sampaikan. Menuju ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan saat ini kami batasi untuk bapak-bapak cukup 3 pertanyaan dan ibu-ibu juga 3 pertanyaan. Monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini, bagaimana Ya. kita selaku orang tua bisa lebih mengetahui lebih dulu dari anak kita, karena setahu saya tiap anak pertanyaannya unik-unik dan banyak, Ya. dan mereka itu lebih mengenal dan kita yang dapat dari orang tua kita daripada namanya orang lain seperti itu. Jangan dari kita orang tua kan kayak berbagai macam kehidupan banyak harus kita alami pahami seperti itu. Jangan tuh ilmu parenting jadi anak sendiri itu sangat dua yang luas. Itu bagus. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Atas nama ayah Anda? Bapak sinten? Bapak Eko. Pertanyaan bagus Bapak Eko. Bagaimana caranya menghadapi pertanyaan anak-anak yang unik-unik? Itu juga kami alami, baik anak kandung kami sendiri, juga anak ideologis kami, santri-santri. Nah, yang pertama, bukan bagaimana kita bisa menjawabnya. Ini yang pertama. Tapi bagaimana kita bisa mengajari mereka akhlak, bagaimana kalau seseorang itu tidak tahu. Seandainya kalau ditanya soal yang rumit sekali, Pak, gunung itu kok bisa bentuknya begini, Pak? Kok enggak jajar genjang, misalnya itu. Atau kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sangat pelik dan kita enggak mampu jawabnya.
maka pelajaran akhlak yang luar biasa adalah mengatakan papa nggak tahu, ayah nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, ayah nggak tahu, bapak nggak tahu, mama tidak tahu. Itu pelajaran yang tinggi, yang agung kepada anak. Dan saya juga sering mengatakan saya nggak tahu, karena memang nggak tahu. Karena bisa jadi pertanyaannya ini memang unik kayak gitu, atau pertanyaannya di luar kemampuan kita. Kalau pertanyaannya unik dan atau kita setengah-setengah mengetahuinya, kita jawab nanti salah. Ya, andalan saya adalah ayah tidak tahu, nanti ayah cari tahu. Itu satu. Yang kedua, jika pertanyaan mereka, kalau kami menamakan ini adalah dakwah di ring 4, ya, itu pertanyaannya unik-unik juga. Contoh nih, kami dapat pertanyaan, Ustadz, kami ingin masuk surga, Ustaz. Oh iya, sama. Semoga kita masuk surga. Dan dia bertanya, Ustaz, pintu surga itu digeser apa didorong? Terus jawabnya gimana? Ya dijawab pakai mantik. Podo penasaran nih, ayo bareng-bareng ke sana. Kita lihat pintunya didorong apa digeser. Makanya jaga sholat. Itu. Menjawab saya begitu. Loh, oh, memang anaknya begitu. Contoh, apalagi kalau dialog dengan teman-teman di penjara itu, wah, subhanallah, luar biasa. Mereka bertatu luar biasa, dan kadang-kadang matanya sampai nggak fokus karena masih kena narkoba kan, belum pulih dari narkoba. Itu pertanyaannya unik-unik. Saat saya ini juga tidak tahu kesalahan saya apa. Saya ini kan minum obat. Jadi ganja itu kan obat, Ustaz. Gitu. Kenapa saya kok ditangkap? Tidak boleh emosi pakai orang-orang kayak gini. Ini Gen Z. Gen Y, Gen Z. Yang rata-rata dialog sama kami. Ada anak SMA juga, tapi sampai putus sekolah begitu. Ini obat kok, gimana panjenengan balasnya? Maka kita balik pakai istilahnya mereka sendiri. Kalau bisa. Oh, obat tak? Iya. Jadi itu obat, saya bilang. Iya Ustaz, itu obat. Lo mau ganja itu jadi obat kok. Kenapa kami ditangkap, kami minum obat untuk stamina? Oh, obat. Maka saya tanya balik, yang paling tahu tentang obat itu profesinya apa? Dia jawab sendiri, dokter sama apoteker. Lah profesinya sampean apa? Kok bisa ngomong itu obat? Nggak sadar tiba-tiba ditangkap. Profesinya sama dokter apa apoteker? Itu masih lek kalau ngomong jawabnya, iya Ustaz, gitu dong. Tapi yang paling penting dibantah hatinya. Nggak boleh kita kalau ngomong itu. Makanya di antara sifatnya Nabi SAW, sifat yang mulia adalah fatona, kecerdasan yang luar biasa. Karena nggak boleh Nabi kalau ngomong itu, nggak boleh. Ulama kalau ngomong nggak boleh. Andalannya dua aja. Dijawab, dibantah syubhatnya, atau jawab enggak tahu. Sudah itu aja. Kalau memang enggak tahu saya, nanti ayo kita tanya kepada yang paling tahu. Ayo tanya kepada Ustadz, ayo tanya kepada Ustadz Umar misalkan, Ustadz kita, Ustadz Pras dan lain-lain. Gitu. Ada dua hal tersebut. Pada intinya mereka harus dibantah. Atau kita jawab dengan kerendahan hati itu tadi, enggak tahu saya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ini berarti tantangan bagi kita orang tua untuk bisa menjawab jawaban itu sesuai dengan kadarnya mereka. Kalau teman-teman di Gen Z sama Gen Alpha ini sangat pinter, maka Gen X, Gen Y kayak kita dan Gen X ini tidak kalah pinter. Oh, mereka ada TikTok, saya pelajari algoritmanya TikTok. Oh, mereka ada aplikasi ini, kita pelajari. Bahkan karena kita sedang ada proyek khusus dengan orang-orang G itu, kita pelajari aplikasi mereka, ada itu tentang bagaimana mereka. Ada yang sebagian kita ruqyah solusinya, ada sebagian kita perbagus di dalam ketakwaan, solusinya macam-macam begitu. Sehingga yang terakhir adalah kita pelajari tentang mereka. Karena para ulama itu kalau mau membantah orang sesat, mereka pelajari itu. Jangan sampai mengatakan bahwa misalkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak paham tentang filsafat.
Beliau lebih paham daripada pakar filsafat untuk membantah kesesatan-kesesatan mereka, ya, yang bukan filsafat Islam. Yaitu untuk membantah mereka. Maka kita pelajari sebagaimana kita mempelajari pola-pola anak zaman sekarang. Itu PR kita, ya Anda. Baik, begitu Pak Eko. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum pertanyaan kedua, saya ingin menunjukkan, tapi mungkin tidak kelihatan ya. Begitu mengerikan fenomena. Sebentar saya tanya ke dulu pada anak-anak saya, anak-anak kita. Tahu pacaran nggak? Halal apa haram? Haram apa haram? Haram, sudah sepakat ya, haram. Pacaran haram. Oke. Kita lihat bagaimana data pergaulan bebas tadi itu. Bahkan anak SD ada yang sudah pergaulan bebas. Tidak heran, ini kita temukan buktinya di media sosial mereka. Mungkin tidak terlalu jelas ya ini ya. Saya bacakan, ini dari status mereka. Ini anak kelas SD cawilik guru. Rodok bongkok di dia, saking guru nih. Foto dengan pacarnya perempuan. Ya Allah, ini paling sih jajan-jajan cilo, ST kembulan itu loh. Coba bagaimana? Ayah, selamat anniversary yang 1 bulan, bunda sayang ayah. Mengerikan. Mengerikan, Mbak. Ya Allah, saya membaca ini, ya Allah. Semoga tidak terjadi pada anak-anak kita semuanya. Ini loh SD, ini ayah bunda, ini SMP kakek nenek. Ini fenomena, Pak. Makanya data itu benar-benar terjadi. BKKBN itu mengerikan. Mengerikan luar biasa. Nah, dan data-data yang lain, ya Allah, saya itu membaca itu tidak tega saya. Eling anak-anaknya dewe. Ya, ini fenomena sekarang ini. Bahkan kasus-kasus ini banyak sekali, tapi mungkin tidak tak share. Mungkin nanti linknya saya kasihkan Ustadz Pras, ya, nun saya Ustadz, biar nanti untuk konsumsi guru-guru. Begitu mengerikan. Mereka kalau dibiarkan bermedia sosial. Ada yang punya Instagram, nak? Ada. Sudah izin sama Abi sama Umi. Sudah dibolehin. Iya. Terus Abi Umi punya passwordmu apa enggak? Punya password akunmu apa enggak? Ah, itu baru bagus. Abi Uminya punya password akunnya dia. Lah, siapa yang dia follow dikontrol. Kalau enggak gitu kayak gini, ya Allah. Luar biasa mereka. Banyak bukti-bukti chat yang kami miliki itu. Video apa namanya? Video scroll HP bagaimana macam-macam banyak. Itu sungguh mengerikan. Makanya anak pergaulan bebas sampai umur 15 sampai umur 13 14. Naudzubillahi min dzalik. Monggo, Ustadz, barangkali ada yang lain. Oh, jih, monggo. Monggo. Oh, Ustadz Haikal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Fatih. Saya juga merupakan kakak dari adik yang ketiga. Menyatakan begini Ustaz. Saya juga sepakat menanggapi Saya bersama teman-teman juga pernah riset mengenai perkembangan media sosial itu memang sangat parah sekali Ustaz. Kemudian kebijakan mengenai pemerintah juga itu Ustaz. Maraknya apa ya? Adab dari anak kan mulai akhlaknya berkurang dan itu sudah diteliti berbagai jurnal-jurnal sudah meneliti mengenai hal seperti itu apalagi berkaitan dengan media sosial. Kemudian saya juga sepakat bahaya media sosial yang disampaikan oleh Ustaz itu. Begini Ustaz, ini juga ada saya sering sharing mengenai di HP ini Ustaz, ini sangatlah obesitas. Kemudian WhatsApp itu menunjukkan sebuah namanya saluran. Nah ini sangat penting. Ini ada mungkin bapak-bapak dan bisa mengecek di pencarian status, kemudian diklik video. Paling atas nanti ada video Islami, paling bawah nanti ada video-video link 21 plus. Ada yang lupa itu sangat bahaya. Ini teman-teman juga sudah mulai ngecek, bisa dicek Ustaz. Ini juga mulai riset karena gini Ustaz, banyaknya lagi video mengenai
sudah para ustaz-ustaznya itu sudah memaksimalkan mengajarkan bagaimana sesuai dengan teladan Nabi kita Nabi Muhammad, sesuai dengan akhlak-akhlaknya, dikasih jalan yang benar. Tapi kembali lagi Ustaz, ketika kembali di rumah itu Ustaz, kalau tanpa pemantauan keluarga, kembali lagi, apalagi lingkungan masyarakatnya. Ya Allah, ini saya mengamati. Ya, kemudian juga saya merupakan mantan jurnalis. Jadi, alhamdulillah mengerti fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, di dalam pendidikan itu kan ada 3 fondasi, mulai dari masyarakat, guru, dan keluarga. Bagaimana bila guru sudah maksimal, tetapi dari pihak keluarga dan masyarakat tidak mendukung, itu akan menimbulkan berbagai kekerasan remaja. Seperti di Pulau Ngabung itu kasus HIV sampai 3.000. Bagaimana itu cara solusinya itu agar masuk ini parenting ini kan gurunya juga ini menanggapi fenomena Gen Z ya kan, jangan khawatir. Tapi bagi saya yang juga Gen Z bersama teman-teman ini juga khawatir ini mengenai fenomena media sosial yang marah, apalagi Twitter itu anak-anak sekarang juga seperti di kasus Pulau Ngabung itu dulu ada kasus viral ya, video show. Anak-anak sekarang sudah tahu tadi cepat sekali itu menyebarnya itu. Dan ini kekhawatiran ini. Kami generasi Gen Z muda seperti saya yang juga mengenai ya, kalau mengenai informasi seperti itu bagaimana kira-kira solusinya itu? Karena gini kan, kalau di pemerintah juga ada namanya sekolah namanya playground untuk anak, apalagi orang masih senjatanya anak-anak adalah HP itu privasi. Bagaimana ini guru bisa mengecek ketika anak privasi, kemudian ada lagi fenomena trolling dari anak itu perintah besar, fenomena bisa tapel guru sampai dusta itu kan ada saja. Ini gara-gara pendidikan seperti itu bagaimana? Karena banyak sekali fenomena seperti itu. Bagaimana cara dan solusi baik itu dari guru, dari keluarga, dan kita apa mulai pendidikan itu semakin maju gitu, punya kesepakatan bersama. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Haikal Al-Fatih. Barakallahu fiik. Katanya Ustadz Haikal katanya. Al-Fatih, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus. Intinya mengenai HP, bagaimana anak itu yang bisa bebas mengakses HP-nya, bahkan mereka mengunci privasi HP ini. Jadi cara mengatasinya sebenarnya mudah banget. Ada 2 cara mengatasinya. Yang pertama, kepemimpinan orang tua, terutama ayah, karena dia adalah qawim dia. Nah, sehingga namanya pemimpin itu dia menguasai apapun dalam kebijakan. Itu 1. Kemudian yang kedua terkait HP. HP itu masuk apa sih sebenarnya? HP, laptop ini itu kan masuk amwal ya, masuk mal, harta. Sementara anak itu bisa menguasai harta enggak? Makanya salah satu di antara solusinya adalah kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 5. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kamu berikan harta kalian itu kepada anak-anak yang sufaha, kepada mereka yang sufaha. Ini sebenarnya membahas tentang harta anak yatim. Cuma dalalahnya sama nanti. Yaitu anak kalau dia megang HP itu milik siapa? Orang tua apa milik anak? HP siapa yang belikan? Orang tua. Seandainya dia beli sendiri, seandainya kita kembali kepada kaidah amwal. Seandainya dia beli sendiri, kerja sendiri, dan itu tidak mungkin. Mungkin kalau disebut kalau hari raya galak gampil itu kerja itu ya bukan juga, ya. Tapi seandainya itu dari hartanya sendiri. Lawang ini ayat ini membahas tentang hartanya yatim, miliknya dia. Tapi kalau dia masih sufaha, masih bodoh dalam hal harta, maka tidak boleh diberikan. Kalau ada orang tua yang kemudian mengeluhkan, "Loh ini
HP tidak bisa dicabut, dia privasi, dia hidden macam-macam. Tidak usah ngeluh, karena itu sesuai dengan kemauan orang tuanya. Tidak usah ngeluh, itu kemauan orang tuanya kok. Cabut aja HP, mau apa? Dan sebagai anak juga tidak boleh overlap. Iya, coba harta, misalkan gini, hartanya istri itu hartanya suami kah? Bu, Assalamualaikum. Hartanya panjenengan itu hartanya suami kah? Bolehkah membelanjakan hartanya ibu-ibu sendiri itu tanpa diskusi sama suami? Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau pernah membebaskan budak. Itu budak-budaknya Ummu Salamah. Kemudian datanglah Nabi. Sebelum diceritakan, budakku saya bebaskan. Kata Nabi, seharusnya budak itu jangan kau bebaskan, tapi berikan kepada kerabatmu. Maka sejak saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak pernah mentasarufkan hartanya tanpa diskusi sama dengan suaminya. Memang kepemilikannya 100% milik istri. Kita bahas kaidahnya ini. Cuma 50-50 di dalam pentasarufan untuk menjaga marwahnya suami gitu loh. Oke, demikian juga seandainya itu hartanya anak, tetap tidak boleh diberikan. Makanya mulai awal kami antisipasi loh. Baik, kami antisipasi agar anak itu tidak menguasai HP. Dan walaupun anak-anak ini memiliki akun media sosial, dia tidak berhak untuk menutup itu. Kalau orang tuanya bilang tutup akunmu, tutup. Karena itu patuh pada orang tua. Begitu. Maka kaidahnya ada dua, saya ulangi, kepemimpinan orang tua, wibawahnya orang tua. Terutamanya ayah. Dan yang kedua apa? Kembali ke kaidah harta. Bahwa jangan berikan kalau mereka masih sufaha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Mohon tambahan Ustaz kalau ada kurang. Wah, ini yang tanya guru saya. Dan saya Ustaz. Waalaikumsalam. Belum. Yang bertanya Ustaz, kalau numpang promosi. Siap. Kalau kita lihat situasi hari ini memang tentu sangat memprihatinkan. Dari penjelasan nanti sejak awal tadi hingga detik ini kondisi ini betul-betul miris begitu. Tapi sayangnya di tempat kami ini di SD Al-Irsad ya, untuk yang kelas 5 dan kelas 6 kami sudah sediakan pendidikan lanjutan pondok pesantren Ya. Goldi. Namun minat mereka masih kurang. Tolong Ustaz dibantu untuk menjelaskan pendidikan alternatif ini. Ya, Jadi kita mohon maaf, kita Al-Irsad Al-Islamiyah juga tidak sanggup betul untuk membina umat ini, makanya umat dibina bersama-sama. Tapi kita sudah sediakan lembaga pendidikan lanjutan, tapi minatnya sedikit. Barangkali wali murid di sini bisa diberikan dorongan, bagaimana pentingnya pendidikan lanjutan yang sudah kita sediakan. Baik. Begitu Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz Umar, barakallahu fiik, hayakumullah. Jadi sebagaimana kita ini ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana kaidah di dalam ayat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadzakir innama anta mudzakir." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan. Kamu hanya pemberi peringatan. Sehingga kami juga begitu, Ustaz. Pesantren kami di Malang dan teman-teman semuanya, kami siarkan sebagaimana programnya Al-Irsad yang mulia, program yang mulia luar biasa, mensiarkan pendidikan berkelanjutan. Tapi kok tidak ada yang berminat? Maka yang pertama adalah, sudah selesai ya Allah tugas kami ya Allah. Pokoknya jangan sampai di akhirat nanti menyalahkan Ustaz Umar, menyalahkan PC Al-Irsad, menyalahkan Muhammadiyah, NU. Para ulama sudah menyediakan semuanya, terkhusus yaitu pendidikan berkelanjutan di Al-Irsad. Tugasnya sudah diselesaikan.
Lah, kemudian yang kedua, komentar saya, kalau ada pendidikan berkelanjutan, pesantren Islam, pendidikan Islam, kok yang lebih diminati yang umum? Komentar saya adalah, kok kebacut? Kok kebacut itu? Ini kami bukan anti pendidikan umum ya, enggak apa-apa juga. Mungkin di sisi lain kami pribadi terlalu idealis Ustaz. Jadi anak-anak kami tidak ada yang sekolah. Sekolah di rumah semuanya. Ya pakai paket A, paket B. Yang anak nomor pertama ini pesantren tapi bukan pesantren bapaknya, tidak boleh, harus di luar. Ya. Dan kemudian mungkin ini jangan dicontoh. Ini terlalu idealis. Namun kemudian kalau kami searching tentang kurikulum-kurikulum yang ada, Bapak Ibu Ayah Bunda, Abi Umi, barakallahu fikum. Contoh kurikulum agama itu kok ada muatan liberalnya ya. Yang SMP juga sama itu. PKN juga begitu. Kalau mau diskusi, ayo monggo dibuka kurikulumnya. Lah makanya kok kebacut kalau kemudian salah satunya Al-Irsyad menyediakan pendidikan yang bagus kok enggak ikut itu. Terus gimana gitu loh? Anak kita gimana coraknya gitu? Saya tidak menyalahkan, misalkan disekolahkan ke umum tidak apa-apa. Ada beberapa asatidz di Malang anaknya sekolah umum, tapi setelah itu dididik lagi, tidak apa-apa juga, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Cuma kalau ada yang lebih baik, yang pure Islam, lo kok tidak ikut? Capek lo bangun Pak Tukang itu. Ustadz Umar dengan Ustadz yang lain, PC Al-Irsyad itu dengan Ummahat itu ya Allah luar biasa upayanya. Terus dibangun ndak sing daftar ndak kasihan apa dengan upaya para ulama. Bukan kita mengkasihani, kok ndak punya hati gitu. Ya, maaf ini komentar emosional. Memang bukan karena di request, wallah bukan. Tapi karena ini keprihatinan. Kok sampai ada lembaga pendidikan Islam yang tidak rame itu, apapun ormasnya, terkhusus Al-Irsyad. Wallahu a'lam bishawab. Maka semoga Allah menolong kita. Nanti kita siapkan anak-anak kita semuanya wis pindah-pindah lah wis nang Al-Irsyad saja. Ya ndak pindah-pindah. Ya, satu pembinaan, satu corak gitu kan enak nggih? Satu corak begitu nanti coraknya akan jelas begitu. Nggih. Semoga Allah tolong kita semuanya. Nun sewu sambil nunggu mic dioper ke sana. Di antara kekhawatiran Muhammad Al-Fatih, terkhusus ibu-ibu nih, kekhawatiran Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala, salah satu khalifahnya umat Islam, beliau itu khawatir kalau masjid ini tidak ada suara riuhnya anak-anak, karena itu penerus kita, makanya takmir tidak boleh kereng-kereng. Tapi anak-anak harus dikondisikan, ngapunten nggih. Anak-anak harus dikondisikan. Ya, di masjidnya Syekh Muhammad Ibnul Utsaimin rahimahullah taala, itu kalau sholat anak-anak itu softnya dibenggang-benggang. Maksudnya bapak-bapak anak-anak. Itu harus. Tapi tidak harus sekarang, wis kadung. Maksudnya ke depannya. Ya, ke depannya. Karena kita juga harus mengajari mereka tentang adab bermajelis. Makanya penekanan kami, ngapunten kenapa dikatakan jangan ditiru kami terlalu idealis. Anak-anak kami tidak ada yang sekolah terus terang. Sekolah di rumah kita ajari adab majelis. Adab harus selesai terlebih dahulu. Jangan bicara ilmu sains macam-macam dulu sebelum adab selesai. Oke, maka ini PR besar. Nah, kayak seperti ini bagaimana orang tua mengkondisikan anak-anak. Bukan tidak boleh lari-lari loh ya. Anak-anak kalau disuruh gini, wis tidak akan enteng asli. Maka di zamannya Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala itu disediakan tempat khusus tuh.
pelayono pokoknya di sebelah sini gitu. Itu Masya Allah. Dan kami punya cita-cita nanti ada Islamic Center yang ada tempat mainnya, anak kecil, anak besar kalau perlu enggak apa-apa main di situ. Ya, ada tempat-tempat khusus begitu, ya. Itu masukan dari kami, wallahu a'lam bishawab. Nun saya Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Mungkin bagi ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya anak-anak itu mempannya kalau dibilangin dengan ancaman itu gimana menurut Islam? Baik. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, barakallahu fiik. Saya doakan rezekinya lancar, naik haji tahun depan insyaallah. Dan kita semuanya. Jadi, anak-anak itu biasanya mempan kalau dengan ancaman. Mempan apa takut? Bukan mempan itu, takut. Coba perhatikan doktrin-doktrin dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat manapun tidak akan pernah mendahulukan nadhira kemudian basirah. Yang didahulukan itu pasti basirah dulu. Basirah itu kabar gembira, harapan tentang kasih sayang Allah, tentang surga. Ancaman belakangan. Kalau anak diancam terus dia mempan, enggak mempan itu. Diam sejenak, takut, mencari celah nanti akan kumat lagi. Sehingga pola pendidikan ancaman itu bukanlah pola pendidikan Islam. Bukan. Yang berikutnya, apa dahsyatnya anak itu kalau kena bentak? Ya Allah, kasihan. Yang pertama, bukanlah sunnah dari pendidikan Islam, dari pendidikan pendidik terbaik yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu membentak. Contoh, ada ibu-ibu, ada seorang sahabiah, emak-emak pada waktu itu datang membawa anaknya yang masih bayi. Anaknya digendong oleh Rasulullah. Lah namanya bayi ya ngompol. Sing diompoli Rasulullah. Karena ibunya takzim kepada Rasulullah, ditarik anak itu. Kemudian nangis. Rasulullah bilang, "Au kama qal, gas kencing ini bisa dibersihkan. Tapi sakit hatinya sulit dibersihkan." Makanya di dalam jurnal psikologi, dampak anak dibentak itu sel otaknya rusak. Dampak anak diancam itu sel otaknya rusak. Sehingga bukan pola itu. Diberikan pola-pola basyirah dengan motivasi-motivasi. Sehingga kemudian dia paham fadilah, fadail, maka dia akan mengarah ke sana. Terus terang, kalau kami misalkan, kami contohkan, yaitu kami dialog dengan anak kami ini tentang kematian. Nanti ayah sama bunda pasti mati. Loh, yang paling kecil masih belum nyambung. Dia bilang, "Bunda ojo meninggal, ayah ojo meninggal, nanti saya sama siapa?" gitu. Nah, tapi yang agak-agak gede nyambung. Maksudnya apa? Nanti kalau ayah bunda nggak ada, nanti kita ketemu lagi di surga. Itu basyirah apa nadhirah? Basyirah. Sehingga alam bawah sadarnya dia akan bekerja sendiri untuk menuju surga. Maka begitu. Bagaimana kurang senakal-nakalnya anak-anak di zaman ini, lebih nakal mana dengan Wahsy bin Harb? Wahsy bin Harb, ada yang tahu Wahsy bin Harb? Nah, siapa Wahsy bin Harb? Ada yang tahu? Siapa? Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi tercinta. Wahsy bin Harb akhir hidupnya Islam apa kafir? Islam. Wahsy bin Harb itu nawakale luar biasa. Membunuh
masuk DPO. Ya, itu buronan perang dan harus dibunuh. Lah kok kemudian mendapatkan basyirah, tobat masuk Islam, akhir hidupnya jadi dai seumur hidup. Itu mantan penjahat. Kalau seandainya hanya ancaman diberikan kepada Wahsy, nanti saya kalau minta masuk Islam, minta maaf, minta ampun, apakah diampuni? Seandainya Nabi bilang enggak katini, misalnya begitu, itu enggak akan masuk Islam dia. Tapi harapan-harapan yang diberikan, termasuk kepada Gen Z sama Gen Alpha, kita pakai harapan-harapan, motivasi-motivasi, sehingga bukan ancaman yang kita pakai, lari mereka. Bukankah Nabi bersabda, wala tunaffiru, janganlah engkau membuat orang lari. Ya, maka wallahu a'lam, kami lebih mengedepankan di dalam pendidikan, dalam ring manapun, yaitu memberikan basyirah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari kalangan ibu-ibu. Dari kalangan ibu-ibu. Tidak ada, mungkin habis. Belum selesai. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait fenomena pembulian saat ini, Ustaz, bagaimana cara membekali anak untuk membela diri? Bukankah kita juga perlu membekali anak dengan pembelaan diri, dan batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh dalam membela diri kita? Karena kan kita kalau nggak ketiru kan balasan kayak gitu. Diperkenankan enggak dalam agama? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, barakallahu fiik, terkait dengan pembulian. Pembulian yang salah bukan asatidnya, pengajarnya, bukan kurikulumnya juga. Tapi memang yang pertama yang harus kita soroti, bahwa ada anak-anak yang bermasalah di pesantren misalkan. Karena ada beberapa orang tua yang memaknai, walaupun sekarang sudah mulai terkikis itu, pesantren itu kan sebenarnya tujuannya untuk mencetak ulama. Tapi karena, ini saya sambungkan dengan pertanyaan ibu sebelumnya, yaitu, tapi karena pesantren ini sebagai ancaman, maka yang masuk pesantren adalah anak-anak yang bermasalah. Contoh ini, cok nakal-nakal tak lebono pesantren nanti. Loh. Lah ya ini tempat untuk mencetak ulama kok jadi penjaranya anak-anak. Ayo, nakal lagi, tak masukkan pesantren nanti. Loh, gitu. Makanya di Ma'had Ali kami, itu syarat masuk Ma'had Ali kami yang pertama, wajib bagus sakofah Islamnya. Kami tes itu. Dan yang kedua wajib pinter. Karena kami tidak menerima anak-anak bermasalah. Kalau santri yang bermasalah, nanti ada sendiri pesantrennya. Khusus itu sing ndablek-ndablek itu. Itulah akibatnya kalau pakai ancaman. Nah, baik. Kemudian yang kedua, masuk ke pertanyaan. Karena pondasinya harus paham terlebih dahulu bagaimana pangkal permasalahannya. Yang kedua, jika anak kita nanti dibuli atau kemudian sebelum dibuli, dia mengadu kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terangkan terkait hak sesama muslim. Itu kami terangkan kepada anak kami. Karena salah satu anak kami juga pernah kena bulian itu. Cuma ceritanya panjang, tapi dia membela diri ya. Entah itu diapakno itu ya, sama anak kami dibales, dipukul. Tapi baru setelahnya beberapa tahun kemudian cerita sama kami. Jadi ceritakan tentang hak sesama muslim.
bahwa sesama muslim itu haram 3 hal. Haramun irdi, haram kehormatannya, nggak boleh dibully. Kamu berarti kalau dibully nggak boleh balas bully. Itu yang harus dididik dulu karena haram kehormatan sesama muslim. Ya, kalau seandainya biasanya kan kalau Gen Y zaman kita Pak, itu yang biasa buat olok-olokan mesti bapak gitu. Nggih napa nggih? Mesti begitu. Tapi enggak boleh langsung dibales. Kalau dibully maksudnya adalah diejek, enggak boleh balas ngejek karena dengan seperti itu berarti kelasnya sama, kelas penghina. Itu kita terangkan. Dan yang kedua, haramun dammi, haram darahnya sesama muslim. Sehingga ketika dibully kamu jangan mukul dia. Apalagi wala tadribil wajha, jangan mukul wajah. Itu harus dikasih tahu basicnya. Bahwa haram darahnya, haram fisiknya sesama muslim. Ya apapun mazhab ormasnya sesama muslim, maka kamu ketika dibully tidak boleh mukul. Dibully kan tidak harus dengan fisik, biasanya dilokno kan, diejek kan, maka jangan mukul. Kemudian yang ketiga, haramun mali, haram hartanya. Seandainya dibully, diejek, jangan serang hartanya dia. Sepeda motornya dibakar, sadelnya diambil terus didol, kemudian sepatunya dilempar ke got, jangan, karena haram hartanya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana ketika pembulian itu mengandung kekerasan? Ayo, dikerasi anak kita, entah dipukul, didorong. Kira-kira boleh nggak bales? Ketika kita dipukul ya, kamu dipukul, boleh nggak bales kira-kira? Boleh nggak kira-kira bales? Hah? Oh, ada yang bilang nggak boleh, malah kan? Pok, yang ini dong, masa begitu kan? Jadi, walaupun sesama muslim, itu kan ada namanya ahlul bughat. Misalkan ada seorang pemberontak tuh di NKRI ini, ya, melawan pemerintah yang sah dan menteror. Halal nggak darahnya? Muslim padahal. Halal apa enggak darahnya? Halal darahnya. Tapi bukan rakyat sipil kayak gini ya, aparat. Bapak-bapak TNI yang memerangi karena mereka mengacau, memberikan teror kepada keamanan NKRI. Halal mereka darahnya. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau ada anak yang bully terus mukul? Yang pertama adalah dia posisinya adalah orang yang zalim. Maka seseorang yang zalim itu tidak layak diberikan kebaikan. Yang pertama, jika tidak bisa membalas dan memilih tidak bisa membalas dengan fisik, balaslah dengan doa. Karena la taruddud doa, salah satunya yang tidak tertolak doanya adalah al-mazlum, orang yang dizalimi. Lah, tidak semua karakter anak ini sama, Bu. Suruh ngelawan tapi dia elo kuru. Wong gebuk nyamuk elo ndak cemet. Lah kok kemudian suruh balas itu. Dia tambah boncur. Maka kasih pilihan. Yang pertama, doa kamu dizalimi, doa kamu makbul, pasti ijabah. Maka ketika dizalimi doakan. Kamu punya hajat apa? Doa sama Allah. Kemudian kamu bisa doakan hidayah untuk dia. Kalau tidak mampu ngelawan ini, atau bisa kamu doa keburukan boleh itu. Itu boleh loh. Makanya hati-hati kalau kita zalim sama orang di jalan raya, ya tidak beri kesempatan orang nyebrang, ya macam-macam itu zalim kita. Itu hati-hati dengan berurusan dengan orang yang kita zalimi. Itu pilihan pertama. Ini edukasi. Kemudian yang kedua, jika nyawamu terancam, ya keselamatanmu terancam, maka boleh balas. Boleh balas. Cuma ingat, kaidahnya kan ada syariat memukul. Suami memukul istri. Ada syariatnya? Ada. Yaitu fadribuhunna, pukullah kalau istri membangkang. Ini jangan ngantuk dulu ya, ini penting. Lu mukul kok pikir-pikir ono pentungan ndak ya? Bukan begitu. Kemudian memukul anak ada syariatnya? Ada. Yaitu jika anak itu tidak mau sholat di umur 10 tahun, maka dibolehkan memukul. Cuma ingat, kaidahnya adalah ad-darbu ghairul mubarrih, pukulan yang tidak membuat cacat, pukulan yang tidak membawa bekas. Sehingga jika kamu bales
didolimi begini, dibully, balas. Tapi yang penting jangan mukul dulu. Ingatlah, jangan sampai mematikan. Ya, jangan kemudian ngambil celurit memang. Tidak boleh. Karena nanti cukup membela diri aja, defense saja. Karena jihadnya orang Islam itu adalah defense, bukan golek garah. Tapi untuk mempertahankan diri, opsi perang orang Islam itu opsi belakang, bukan opsi pertama. Opsi pertama adalah doa. Makanya dalam menghadapi istri yang membangkang itu kan, fa'idhuhunna, kasih dia mau'idhah, dinasihati. Ya, oke. Jadi membela diri semampunya dan jangan sampai mematikan. Begitu, membela diri tapi jangan sampai mematikan. Inilah penting belajar bela diri. Makanya anak saya tak ikutin silat tuh. Ya. Anak kami yang laki-laki itu ikut silat. Ya, karena di antara fikihnya bela diri adalah untuk i'dad, persiapan jihad, dan termasuk membela dirinya sendiri. Contoh lagi, dijambret, dijambret, dirampok. Orang sebagaimana dalam hadis Nabi, orang yang meninggal melawan perampok sahid apa enggak? Sahid. Masa ditanyai, sik mbret. Islam apa kamu mbret? Terus nanya, aku Islam, pokoknya kayak no. Bukan mentang-mentang Islam terus kita enggak ngelawan. Makanya pilihannya dua, saya turunkan kaidahnya. Kalau enggak mampu menyelamatkan diri sendiri, itu lebih utama lari. Karena itu masuk kaidah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Tapi kalau mau ngelawan, lawan. Mau membela diri, walaupun jambretnya tadi ditambahi, mbret agamamu apa mbret? Islam. Ditanyai ormasnya apa loh kok sama? Ya tetap dilawan wong zalim, nggih. Begitu. Itu tahapannya, Bu. Nanti kalau ingin diulangi bisa dilihat di siaran ulang. Ini live nama mboten? Mboten. Nanti diupload ya. Nah, dilihat nanti faidah-faidahnya di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir jika dari ibu yang masih bertanya ada dari ibu. Sudah tidak ada kayaknya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Hendra Ubai kepada beliau. Siapa nama anaknya tadi Nun Sewu Ustaz? Valentino Surya Pratama. Valentino. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Sewu, saya izin kepada Ustadz Umar, ini diamanai mimpin doa Ustadz. Nun Sewu, para asatid semuanya, Nun Sewu, para ustazah, ayah dan bunda. Bismillah, kita akan berdoa untuk hajat-hajat kita sampaikan kepada Allah, kita tundukkan hati kita. Yaitu termasuk ada satu di antara anak kita, yaitu Ananda Valentino Surya Pratama. Beliaunya sedang sakit. Ya, ada anak kita namanya Valentino Surya Pratama, beliau sedang sakit. Sekaligus kita doakan Ananda Valentino agar mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan kedudukan tinggi bersama keluarga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya man ammat. Allahumma ghfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ini para pendosa ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai orang tua, sebagai guru. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa teman-teman kami sesama penuntut ilmu. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Allahumma astur auratana wa uyubana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami semua mempunyai aib ya Allah. Engkau tutupi aib kami ya Allah. Tutupilah aib kami, tutupilah aib guru-guru kami di hadapan kami dan manusia ya Allah ya Rabb. Bantulah kami untuk menutupi aib-aib manusia, aib-aib kaum muslimin ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an
wa syifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Allah, kami minta, ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami mencintai ilmu. Jadikanlah anak-anak semuanya di Tulungagung mencintai ilmu, dekat dengan ahli ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami rizki yang baik, halal barakah, rizki yang wasi'an, rizki yang luas, yang manfaatnya tidak hanya untuk kami pribadi, tapi manfaatnya untuk kaum muslimin, untuk kebaikan manusia, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka syifa. Ya Allah, kami minta kesembuhan ya Allah, terkhusus untuk ananda kami. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi Valentino Suryafat Pratama anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah semua kami yang sakit. Angkatlah penyakit-penyakit kami. Mungkin di fisik kami ada kanker, ada miom, ada sumbatan pembuluh darah. Angkat ya Allah penyakit kami semuanya ya Allah ya Rabb. Terutama penyakit hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna min qalbin salim. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang sehat, hati yang selamat, sehingga mendatangimu dengan hati yang bersih, hati yang sangat bersih. Ya Allah, bersihkan hati kami semuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah. Allahumma taqabbal minna. Terimalah amal soleh kami, terimalah lelah kami di dunia ya Allah, lelah kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah amal soleh, jadikanlah kelelahan ini membuat istirahat di surgamu nanti ya Rabbal Alamin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang tinggi, ila firdausil a'la ya Rabbal Alamin. Allahumma anzur li ikhwanina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah, tolonglah saudara kami di Palestina dari penjajah Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Menangkanlah saudara kami, sabarkanlah saudara kami. Tolonglah secara umum kaum muslimin di seluruh dunia. Allahumma sholli baladina Indonesia kafah. Ya Allah, tolonglah Indonesia. Jauhkanlah dari orang-orang yang makar terhadap republik ini ya Rabbal Alamin. Selamatkan para ulama kami, orang-orang baik, dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amin ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa lagi, kalau tidak di dunia maka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf pasti ada salah, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.